Assalamualaikum anak-anak. Selamat berjumpa kembali di dalam pelajaran IPA dengan Ibu Heni yang nanti akan bahas sistem peredaran darah. Kalian sudah pernah dengar tentang peredaran darah? Mungkin di SD sudah pernah dibahas ya, disinggung mengenai peredaran darah. Nah, apa fungsi utama dari peredaran darah? Ya, yaitu untuk menyalurkan sari-sari makanan melalui darah ya ke seluruh tubuh. Nah, untuk peredaran darah fungsi umumnya yang lainnya adalah satu, mengeluarkan sisa proses metabolisme berupa karbon dioksida melalui paru-paru. Yang kedua yaitu menyalurkan oksigen dalam darah, kemudian menyalurkan hormon ke seluruh tubuh, menjaga suhu tubuh tetap stabil supaya tetap stabil, kemudian mempertahankan kinerja dan fungsi dari berbagai sistem organ dalam tubuh, kemudian mendukung proses pemulihan luka atau cedera. Itu fungsinya anak-anak. Lalu organ-organ apa saja yang terdapat pada sistem peredaran darah? Yang pertama adalah jantung, yang kedua pembuluh darah, dan yang ketiga adalah darah. Nah, jantung manusia di mana letaknya? Ya, di sebelah kiri dada atas ya, dengan beratnya 425 gram, kisarannya 425 gram ya anak-anak. Kemudian pada umumnya fungsinya untuk apa? Ya, untuk memompa darah. Nah, bagian-bagian jantung terdiri atas perikardium, bilik, serambi, dan katup. Apa itu perikardium? Perikardium adalah sebuah cairan pelumas yang disebut serius untuk melumasi jantung saat berdenyut. Yang kedua yaitu bilik. Serambi ya. Serambi dibagi dua bagian, serambi kanan dan serambi kiri. Serambi fungsinya itu adalah menerima darah ya, menerima darah baik darah bersih maupun darah kotor. Nah, karena dia terdiri atas serambi kanan dan kiri, maka serambi kanan berfungsi menerima darah kotor, sedangkan serambi kiri menerima darah bersih dari paru-paru. Serambi berdinding tipis ya. Serambi itu berdinding tipis dan tidak berotot. Tugasnya serambi tadi penerima darah. Berbeda dengan bilik. Kalau bilik tuh menyalurkan darah. Ya, baik menyalurkan darah ke seluruh tubuh maupun menyalurkan darah ke paru-paru. Nah, bilik juga demikian. Ada yang bilik kiri, ada yang bilik kanan. Kalau bilik kanan yaitu menyalurkan darah kotor dari jantung ke paru-paru. Sedangkan bilik kiri menyalurkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Ya, bilik kanan tadi menyalurkan darah dari seluruh tubuh jantung ke paru-paru, sedangkan bilik kiri menyalurkan darah dari paru-paru jantung ke seluruh tubuh. Nah, untuk bilik sendiri dindingnya tebal dan berotot. Nah, jadi seperti itu anak-anak, di antara bagian-bagian jantung ada bilik, ada serambi. Nah, untuk menghafalkannya, serambi itu biasanya di atasnya, sedangkan bilik agak di bawahnya. Kemudian ada sekat yang kita kenal disebut dengan katup. Yang katup itu ada 4 macam ya anak-anak. Yang pertama adalah katup tricuspidalis yang bertugas mengatur aliran darah antara serambi kanan dan serambi kiri. Sedangkan yang kedua adalah katup pulmonalis, bertugas mengatur aliran darah dari bilik kanan ke arteri pulmonalis.
Apa itu arteri pulmonalis? Arteri yang menuju ke paru-paru, yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Nah, ini ada katupnya. Kemudian yang ketiga adalah katup mitral, bertugas mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru mengalir dari serambi ke bilik. Yang terakhir adalah katup aorta atau disebut arteri terbesar di tubuh, disebut aorta. Nah, katup aorta itu membuka jalan bagi darah yang kaya oksigen melalui jantung ke seluruh tubuh. Jadi sebelum dia keluar ke seluruh tubuh ada pintunya, ada katupnya, ya, yaitu terletak di aorta. Ketika dia dibuka, darahnya keluar. Ketika pintu atau katupnya tutup, darahnya menutup gitu. Dan jeda waktu untuk membuka menutup itu seperti kita sedang mendengarkan denyut nadi, ya. Kita pegang di denyut nadi kita, akan terasa buka tutupnya. Denyutannya itu merupakan buka tutup katup yang ada di aorta. Juga jantung ketika berdegup, ya, keluar tutup lagi, keluar tutup lagi, apanya, darahnya yang keluar. Nah, kemudian yang yang kedua dari bagian pembuluh darah, bagian-bagian dari sistem peredaran darah adalah pembuluh darah. Pembuluh darah terdiri atas pembuluh darah vena dan pembuluh darah arteri, serta yang satu lagi yaitu pembuluh kapiler. Pembuluh darah vena umumnya ada di bawah permukaan kulit bawah, ya, tubuh, ya, permukaan kulit tubuh bawah. Nah, dari tubuh kita akan kelihatan warnanya agak gelap-gelap, tidak seterang dari arteri, ya. Kalau arteri merah-merah gitu, ya, kalau dia agak gelap kebiru-biruan. Kemudian vena biasanya memasukkan darah ke jantung, fungsinya, ya. Jadi dia memasukkan darah ke jantung salurannya. Sedangkan arteri itu biasanya keluar dari jantung pembuluhnya. Kalau dari jantung mengalirkan darah ke seluruh tubuh, ya. Itu sebenarnya arteri. Di sini ditandai warnanya merah, ya, arteri, dan vena ditandai dengan warna biru. Lalu kapiler. Lalu apa itu kapiler? Kapiler itu adalah gabungan pembuluh-pembuluh arteri dan vena yang terdapat pada setiap organ, ya, kecil-kecil itu salurannya. Kalau dibilang jalanan, mungkin dia disebutnya jalanan di gang-gang, ya, gang, bukan jalan lagi tapi gang-gang kecil gitu, ya. Dia akan menembus antara satu jalan dengan satu jalan besar dengan jalan besar lainnya. Artinya dia akan menggabungkan antara arteri dan vena sebagai penyeberangan, menyalurkan zat-zat yang dibutuhkan dan yang tidak dibutuhkan. Nah, anak-anak, apa sih bedanya arteri dan vena? Melihat letak, fungsi, kemudian denyutannya, kemudian katupnya, aliran darahnya. Nah, kita bisa lihat di sini tabel perbedaan pembuluh darah. Untuk letaknya, arteri itu biasanya agak ke dalam, ya, lebih dalam lagi dari permukaan tubuh. Jadi kalau kita ditekan, dia akan terasa denyut jantungnya. Nah, itu berarti kalian sedang merasakan memegang salah satu pembuluh yang disebut dengan pembuluh arteri. Nah, dia agak lebih dalam. Kemudian kalau vena itu agak di luar, hampir menembus, hampir di bawah kulitnya, ya, di bawah kulit. Kemudian fungsinya untuk arteri itu mengangkut oksigen. Jadi oksigen itu yang dikeluarkan dari jantung, yang paru-paru masih menuju jantung dialirkan seluruh tubuh. Nah, itu tugasnya atau disalurkannya melalui sebuah pembuluh, ya, melalui pembuluhnya pembuluh arteri. Jadi dia oksigen itu beredar melalui pembuluh arteri. Sedangkan vena itu beredar karbon dioksida. Jadi tidak bercampur, ya. Yang arteri itu oksigen yang dibawa, kemudian vena itu CO2 yang dibawa. Lalu dinding pembuluh untuk arteri itu elastis dan kuat. Sedangkan
Vena tipis dan tidak elastis. Kemudian kandungan CO2 sudah tadi dijelaskan bahwa karena salurannya untuk arteri oksigen, berarti pastinya yang disalurkan pastinya oksigennya lebih banyak ketimbang vena, oksigennya sedikit. Kebalikannya, CO2 yang di arteri hampir tidak ada, sedangkan vena CO2 itu banyak. Lalu arah aliran darah, biasanya kalau arteri itu keluar dari jantung, sedangkan vena menuju jantung. Kalau menghafalkannya, arteri ada R, keluar ya, keluar jantung, kalau vena masuk ke jantung. Kemudian denyutannya, untuk arteri itu denyutannya terasa ya anak-anak, detak jantung yang berbunyi itu akan terasa bergetar pada tubuh kita yang lainnya, senada bunyi jantung, deg 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 gitu ya, denyutannya ya seperti itu. Nah, itu arteri yang merasakannya. Kita bisa mendengarkan dari arteri. Sedangkan kalau vena tidak terasa. Kenapa tidak terasa? Karena di vena itu banyak sekali katup-katup yang menutup setiap jalan. Jadi banyak banget katup-katupnya. Sedangkan kalau arteri itu hanya satu katup terbesar, yaitu di aorta. Sekali kebuka, darah keluar. Sekali tutup, darah menutup gitu dan seterusnya. Ini terdapat pada katup di arteri. Jadi untuk arteri akan terasa bunyi denyut jantungnya, sedangkan vena tidak terasa. Kemudian tadi katupnya sudah jelas. Kemudian aliran darah. Nah, aliran darah untuk arteri itu sangat deras karena keluarnya langsung dari jantung. Jadi ibarat dari keran langsung, air mengalir kencang. Nah, sangat deras. Kalau vena karena sudah jauh dari jantung, maka alirannya tidak deras atau lambat. Bahkan kalau terluka, arteri yang karena alirannya deras, kalau terluka, dia darahnya yang keluar akan memancur ya. Jika terluka itu darahnya akan memancar. Beda dengan vena karena dia jauh dari jantung, aliran darahnya lambat, lalu ketika terkena luka atau kepotong, maka darahnya hanya menetes. Itu vena. Lalu bagaimana dengan warnanya? Ya, warnanya tadi sudah Ibu jelaskan. Kalau arteri agak merah terang, sedangkan vena itu merah gelap. Kemudian kecepatan pembekuan. Nah, kalau misalnya terluka pada arteri itu, kecepatan pembekuan darahnya agak lambat. Ya, sedangkan vena cepat. Makanya kamu kalau kepotong pisau cepat sekali nutupnya, darahnya langsung ketutup gitu ya, tidak terus saja menetes. Beda ketika arteri yang terpotong, selain dia deras, muncrat, darahnya mancur, bahkan menyebabkan kematian. Sulit untuk dibukukan, harus ada dia harus dijahit dan sebagainya. Kemudian untuk yang kedua, darah. Yang ketiga adalah darah. Darah pada manusia terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama plasma. Ya, 2 bagian. Yang pertama plasma, yang kedua adalah sel darah. Plasma, darah kalau didiamkan dalam tabung reaksi, maka akan akan berada di atas, sedangkan sel darah berada di bawah. Seperti itu ya, dia akan mengendap, darahnya akan mengendap, sedangkan plasmanya ada di atas. Lalu apa itu plasma? Nah, plasma adalah cairan yang hampir 90% itu isinya air, dan 10% itu adalah zat lain seperti apa? Seperti garam, protein, antibodi, urea, asam urat dan lain-lain. Nah, itu plasma ya. Nah, lalu bagian yang di bawahnya itu disebut dengan darah, sel darah.
Nah, yang mengendap itu sel darah. Sel darah itu apa saja ya? Ya, sel darah itu ada 3, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan keping-keping darah. Nah, sekarang kita perhatikan dulu sel darah merah. Apa ya ciri-cirinya sel darah merah? Nah, untuk bentuknya bisa dilihat seperti ini ya, bikonkaf, lalu tapi di tengahnya agak cekung, tapi tidak bolong ya, cekung aja. Nah, biasanya untuk sel darah merah ini tidak berinti. Kemudian jumlahnya itu 4 sampai 5 juta per milimeter kubik. Fungsinya untuk apa? Fungsinya yaitu membawa oksigen dan karbon dioksida dan sari-sari makanan ya ke seluruh tubuh, membawa oksigen dan karbon dioksida serta sari-sari makanan. Lalu ciri yang selanjutnya apa? Ciri yang selanjutnya adalah umurnya hanya 120 hari. Jadi ketika sudah 120 hari, sel darah merah itu akan hancur ya, akan mati dan masuk ke dalam hati, dirombak, dihancurkan gitu. Menjadi nanti cairannya menuju ke empedu gitu ya perombakannya. Nah, jadi umurnya hanya 120 hari. Kemudian tempat produksinya. Di manakah tempat produksinya kalau sudah mati? Ya, di sumsum tulang belakang. Nah, di sumsum tulang belakang sel darah merah diproduksi. Yang kedua adalah sel darah putih. Apa ya ciri-cirinya sel darah putih? Ya, yang pertama sudah memiliki inti, kemudian jumlahnya hanya ribuan, sekitar 4 sampai 10.000 per milimeter kubik. Beda sama sel darah merah yang jutaan. Nah, fungsinya itu keren sekali ya. Dia itu bisa membunuh bakteri dan virus. Dia bisa membersihkan juga ampas-ampas bakteri dan virus yang mati. Tetapi dengan sesuai dengan fungsinya mematikan atau sebagai pembunuh, dia kadang-kadang kalau misalnya kelebihan sel darah putih, maka akan membunuh yang lainnya, sel-sel yang lainnya. Nah, dikhawatirkan kalau kelebihan sel darah putih, sel-sel tubuh kita dibunuh, nanti kita akan terkena penyakit leukemia ya, itu yang disebut dengan kanker darah putih. Walaupun bagus sel darah putih ini untuk membunuh kuman yang masuk ke dalam tubuh, tetapi tidak boleh menjadi ganas atau kebanyakan ya. Nah, umurnya sel darah putih cepat, beda dengan darah merah. Berapa hari? Hanya 12 hari. Setelah itu mati. Nah, di mana setelah mati diproduksi kembali? Ya, di sumsum tulang belakang juga dan sebagian jaringan di limfa. Yang ketiga adalah keping-keping darah atau trombosit ya. Ini sesuai gambar ya, di samping itu gambar-gambarnya. Lalu apa ciri-cirinya? Yang pertama tidak berinti, kemudian hanya ribuan saja jumlahnya, sekitar 15 sampai 1000 milimeter kubik, dan berfungsi untuk untuk pembukuan darah ya. Untuk pembukuan darah ini yang ketiga ini salah ya, melindungi tubuh terhadap serangan benda asing itu adalah sel bakteri. Sel darah putih. Sedangkan keping-keping darah fungsinya pembukuan darah untuk menutup luka ya, berfungsi pembukuan darah. Jadi kalau misal kalian terpotong atau terjadi luka, darahnya keluar, maka dengan secepat itu tubuh kita paling cepat itu ya minimal 3 hari sudah tertutup rapi kembali semula dengan sel-sel kulitnya. Nah, itu pekerjaan si trombosit untuk menutup luka dengan bantuan ion kalsium ya dan kalium, sehingga tubuh kalian itu bisa tertutup lukanya. Di mana tempat produksinya? Karena dia siap sel itu akan mati dan matinya 8 sampai 10 hari, lalu diproduksi kembali di hati dan di limfa. Jadi dia dibuatnya di hati dan limfa. Nah, anak-anak, bagaimanakah dengan
penyakit pada sistem peredaran darah. Ya, ada anemia, leukopenia, leukemia, trombositopenia, hemofilia, thalassemia. Masih banyak lagi penyakit yang lainnya yang tidak umum kita dengarkan, tetapi di dunia kedokteran itu penyakit-penyakit tersebut termasuk kelompok dari penyakit sistem peredaran darah. Kita kenal hanya beberapa aja ya, paling tidak sudah syukur ya, alhamdulillah. Yang pertama adalah anemia. Anemia itu apa? Ya, pasti kalian sudah asing lagi mendengar anemia. Anemia adalah orang yang atau penyakit di mana seseorang mengalami lemah, lesu, ya 5L itu ya, kekurangan darah. Jadi intinya dia kekurangan darah merah, jumlah eritrositnya kurang. Ya, karena apa hubungannya dengan eritrosit dan kelemahan tubuhnya? Ya sangat berhubungan ya, di mana sel darah merah dengan hemoglobin yang ada pada sel darah merah. Oh iya, hemoglobin. Apa itu hemoglobin? Hemoglobin adalah pewarna merah pada eritrosit atau sel darah merah yang fungsinya mengikat oksigen. Jadi semakin banyak hemoglobin pada darah, semakin banyak pula oksigen yang ditangkap. Kalau oksigen itu banyak ditangkap, masuk ke dalam tubuh, maka tubuhnya akan terasa fresh, segar, kulit dan tubuh menjadi kemerah-merahan karena banyak oksigen. Berbeda dengan jika kekurangan oksigen, ya kekurangan darah. Kalau kekurangan oksigen biasanya untuk mengikat oksigen dalam tubuhnya juga kurang, ya. Dan yang mengikat itu ada dalam darah. Darah apa? Darah merah. Berarti darah merahnya kurang, sehingga orang tersebut terkena penyakit lemah, lesu, letih, ya. Mulai, nah itu yang dikenal dengan anemia. Yang kedua, leukopenia. Apa itu leukopenia? Leukopenia adalah orang yang kekurangan sel darah putih. Ya, jadi dia tidak bisa menahan atau membunuh penyakit-penyakit yang masuk ke dalam tubuh sehingga sering terserang penyakit. Yang ketiga adalah leukemia. Leukemia adalah penyakit di mana orang tersebut kelebihan sel darah putih. Yang tadi sudah Ibu jelaskan ya. Ciri-ciri akhir daripada orang yang terkena penyakit itu nanti akan kehilangan beberapa kehilangan nafsu makan, kemudian organ tubuh mulai melemah, rambut juga mulai rontok, lidah putih, ya dan sebagainya. Itulah yang disebut dengan kanker ya, kanker. Nah, di sini untuk hal ini adalah kanker darah putih atau disebut dengan leukemia. Trombositopenia juga hampir sama, kekurangan sel darah yang dikenal dengan trombosit atau keping-keping darah. Biasanya kalau orang trombositopenia itu kesulitan untuk sembuh dalam luka ya, lama sembuhnya. Untuk fungsi yang kelima, bukan fungsi penyakit yang kelima adalah hemofilia. Hemofilia adalah penyakit di mana seseorang memiliki sel darah merah yang tidak bikonkav, tetapi hanya separuh, yang kita sebut dengan bulan sabit. Lihat bulan sabit itu kan separuh ya. Nah, itu sama dengan orang yang terkena penyakit hemofilia. Lalu apa ciri-cirinya orang yang terkena penyakit hemofilia? Ya, dia sendiri darahnya sukar membeku. Ya, sukar membeku. Jadi kalau terpotong dia akan mancur terus, kecuali kalau dijahit di rumah sakit ada alatnya ya untuk dengan penanganan dokter akan bisa sembuh. Tetapi beda dengan kalau orang tersebut kesulitan ya, sudah terlampau sulit untuk pembekuan darahnya, dan umumnya orang tersebut divonis akan meninggal ya, akan meninggal, umurnya tidak bisa lama dan hanya bisa bertahan hidup dengan cara mendapatkan donor dari orang supaya dia yang mentransfusi darah. Jadi tiap bulan itu mentransfusi darah, dia beli darah untuk memasukkan darah ke dalam tubuhnya, memasukkan darah normal ke dalam tubuhnya. Yang terakhir adalah thalassemia.
Thalassemia adalah penyakit di mana umur daripada sel darah merah itu kurang dari 120 hari. Sebelum 120 hari selnya akan hancur, pecah. Nah, ini bahaya kalau misalnya dibiarkan, karena umumnya orang yang thalassemia itu juga umurnya atau kegagalan dalam penyembuhannya bisa terjadi kematian, ya. Dan hemofilia juga thalassemia hampir sulit untuk sembuh karena ini adalah penyakit bawaan atau genetik. Nah, kita berharap jangan sampai anak keturunan kita ada yang terkena penyakit genetik seperti thalassemia, hemofilia, ya. Gimana anak masih mau menjaga tubuhnya agar sehat supaya tidak terkena penyakit seperti ini? Jagalah diri kalian, tubuh kalian ya dari segala macam penyakit dengan cara apa? Dengan cara mengkonsumsi makanan yang bergizi, ya, tidak menggunakan atau tidak makan yang junk food atau yang siap saji, tetapi makanan-makanan yang dimasak, diolah oleh orang tua kalian, ya. Sayuran itu penting untuk menjaga stabilisator atau metabolisme tubuh. Sayuran, buah-buahan, susu, nah itu untuk menjaga tubuh kita dari segala macam penyakit. Gimana anak-anak, sudah memahami? Ya, kalau sudah paham, kalian boleh coba menjawab, ya, question and answer. Ada 5 soal seperti ini, misalnya bagaimana seseorang bisa harus transfusi darah setiap bulan, apa penyebabnya? Seperti itu, nanti kalian jelaskan, ya. Kemudian mengapa penyakit thalassemia sangat berisiko kematian? Jelaskan. Kemudian jika mengetahui fungsi trombosit, maka bagaimana orang yang kekurangan trombositnya? Apa yang terjadi? Lalu yang keempat, kalian pernah lihat nanah pada bisul? Ya, coba jelaskan. Apa itu? Nanah berasal dari mana? Kemudian sebenarnya itu nanah itu apa, ya kan? Kemudian yang kelima, kemana sel darah merah yang sudah mati dibawa? Dan di mana lagi diproduksi sel darah merah tersebut? Nah, baik anak-anak, mungkin kalian bisa jawab itu soal lalu dikumpulkan ke ibu, ya, melalui GCR atau Google Classroom sebagai tugas siswa. Nah, mungkin sampai sini saja penjelasan ibu. Cukup sekian, tolong di subscribe, ya, di like, juga komen sebagai kehadiran kalian. Sekian saja dari ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.